Heather. Iya. Aduh, engkau membuat pikiranku berjumpa litan. Tuh, Paan pasti pusing kan? Setiap ada orang luar yang masuk ke rumah ini, pulang-pulangnya pasti cacat, Paan. Ada yang hilang telinganya. Ada yang hilang jempolnya. Aduh. Ada yang hilang hidungnya. Terakhir nih, hilang dompetnya. Hah? Itu anjing apa copet? Nah, dulunya sih copet. Cuman Kalau para hadirin menginginkan seperti itu, saya akan berusaha untuk memenuhinya. Kalau begitu sekarang silakan ke rumah saya, nanti saya bayar di sini. kalau bayar di sini ngapain ke rumah dulu, Paan? Maksud saya ambil uang di rumah, nanti saya bayar di sini. Oh, iya ngerti. Ya udah sekalian aja bayarnya di sana. Ya, waduh. Bikin deg-degan saya aja. Ya. Saya ini orangnya... Ada juga mukanya kalau saya lihat lucu kan? Saya banyolis. Ya, Pak. Kalau gitu saya tunggu di rumah ya. Oh, baik. Sebulan itu loh, Paan, 5 juta. Oh, nggak ada masalah. Sebentar. Ini kan harga sudah deal. Komisi buat saya. Oh, kalau soal komisi sama suka dong. Nanti aja kalau saya udah bayar, saya minta komisi sama dia. Tuh, Paan. Saya jalan dulu ya. Iya, Paan. Jalanannya lewat mana ya? Paan turun ke kiri lagi. Kalau ini ke kanan kan? Oh, dari ke sini. Ke sini ya. Ya. Oke. Bapak lurus aja tuh. Nanti sampai rumah saya. Hah? Sampai rumah saya. Sampai gedung dulu, Pak. Oh, Habis gedung baru empang. rumah saya di mana? Kayak nanya kan Paan tahu rumahnya di sono. Oh ya, maaf. Kan saya orangnya humoris. Hebat. Saya nyusul Paan ya. Nyusul kemana kamu teh? Komisi buat Pak RT mana, Sule? 5 juta kamu teh. 2 juta cukup. 2 juta. Iya, cukup, Le. Nih, jangan dihabisin. Le, kok 20.000? Kata siapa 20.000? Ini 2 juta. Cuman potongannya hampir mirip. Perbedaannya, nih, entehnya gundul, tuh kan? Nih, kebun tehnya. Ini 2 juta, ingat loh. Ya, dah, nih. Ya, saya duluan. Assalamualaikum. Iya. Hebat si Sulema, euy. Entenya gundul 2 juta. Waduh. Tapi ngomong-ngomong, ini kan duit saya. Saya yang tadi 20.000 buat ojek. Sule! Ya, sampai ke sebelum kurang. Waduh. Iya Pak Tio. Kamu mau kemana? Ini sebentar Pak Tio ngambil dompet saya ketinggalan. Ngapain kamu ngambil dompet? Masuk. Lagian juga kalau kenapa-kenapa di jalan pakai duit saya kok. Ayo, bukan masalah itu Pak Tio. Tapi kalau dompet saya tetap ditinggal di rumah, ketahuan sama Sule, habis semua isinya Pak Tio. Masuk. Masuk. Sebentar Pak, sebentar. Masuk saya bilang. Sebentar saya bilang. Oh, Pak Tio mau ngapain? Tapi ini kan jelas buat bikin usaha, bikin kontrakan. Ya pintunya sih satu, tapi jendelanya banyak. Jadi nanti orang kalau keluar itu lewat jendela aja. Loh, kok gitu? Kan biar irit. Pintu aja udah nggak jelas. Nah terus tanahnya luasnya berapa meter? Rencananya sih 300 meter kan Mami. Loh, kok rencana? Nah ya kan tanahnya aja belum ada. Nah ini ibu lagi nabung buat beli tanahnya. Aduh, Minu. Lawang baru nabung buat beli tanah. Kok udah minjem 100 juta buat bikin kontrakan. Lah terus kapan ngebangunnya? Ya kapan-kapan kalau sempat. Aduh. Mumet saya. Ya es sirup kan tadi kan Mami minta es sirup. Kok rasanya kayak minyak? Oh ya ampun, iya bener kan Mami, salah. Nah ini sirup, ya ini minyak goreng. Jadi ini minyak goreng. Aduh. Nggak sengaja kan Mami. Gak ada 100 juta kalau gitu. Ya 200 juta ya. Gak ada. Hei, situ siapa?
Dirimu yang siapa? Menegur-negur saya yang sedang menikmati hidangan ini. Oh, nggak beres. Ini pasti bukan tamu. Kalau tamu pasti makannya bersama dengan tuan rumahnya. Keluar. Saya sudah punya uang untuk membayar di sini. Bayar, emangnya dikira ini restoran apa? Ini rumah orang. Keluar. Jelas nih orang. Lepas. Nanti saya akan memanggilkan security untuk dirimu. Ada juga aku yang manggil security buat situ. Keluar kamu. Ikut. Cepat. Le, ini orang nggak jelas banget, Le. Lihat nih, main makan sendiri aja di sini. Jelas, Le. Mur, ini tuh tamu gue. Dia itu keponakannya Pak Tatang Sutarma. Nih, yang nyetak buku Tatang Sutarma tuh dia. Oh, Pan, kenapa makan di sini? Saya kan lapar. Kelewatan. Saya lapar. Ya lapar sih boleh, tapi kenapa makan di sini? Ya. Habis gimana orang di sana nggak ada makanan? Deh, Pan ikut sama saya. Enggak, saya mau makan dulu. Ayo cepetan. Enggak. Saya makan dulu. Iya. Kenapa nasi yang mau aku makan engkau tarik-tarik? Karena Pak An telah menyalahi aturan. Pak An itu kalau mau apa-apa, Pak An ngomong dulu sama saya. Tapi kan aku sudah mengeluarkan seonggok kertas untuk membayar kontrakan itu. Iya sih, cuman kan Pak An tahu, Pak An itu ngontraknya di pavilion sebelah sana. Kenapa Pak An makannya di sini? Ini kan fasilitas yang kau berikan dariku kepadanya. Kau berikan dariku kepadanya apa? Pak An, untung Pak An nggak ketemu sama herder. Coba kalau Pak An ketemu sama herder di sini, bisa-bisa Pak An cacat. Herder? Iya. Aduh, engkau membuat pikiranku berjumpalitan. Tuh, Pak An pasti pusing kan? Setiap ada orang luar yang masuk ke rumah ini, pulang-pulangnya pasti cacat Pak An. Ada yang hilang telinganya, ada yang hilang jempolnya, ada yang hilang hidungnya. Terakhir nih, hilang dompetnya. Itu anjing apa copet? Nah, dulunya sih copet, cuman sekarang jadi herder. Serem kan? Iya, engkau ceritanya sungguh menakutkan diriku. Aku juga menakutkan. Aduh, Sule, jantungku jadi berkunang-kunang. Situ masih mending berkunang-kunang. Jantung saya bermiing-miing. Aduh, kalau gitu saya jadi pengen makan lagi nih. Apa urusannya sama miing? Nasinya enak, rasanya berdidin-didin. Alah. Sule, ini siapa? Eh, Dikasih makan? Minuk, ini tuh orang yang ngontrak di pavilion. Ya, ingat. Ini gue ingetin sama lu. Lu jangan ngomong sama siapa-siapa, ya. Oh gitu, Kang. Kalau Pak RT, Kang? Pak RT itu termasuk siapa-siapa, jadi lu nggak boleh ngomong. Oh, kalau Mas Makmur? Apalagi si Makmur, sama itu. Oh, berarti Kanjeng Mami bukan siapa-siapa ya? Si Oon masih aja siapa-siapa. Pokoknya ingat, lu nggak boleh ngomong sama siapa-siapa. Ingat lu. Oh, iya, Kang. Memangnya engkau siapakah gerangan berikut? Titik 2. Minu, kamu ngomong, ini pasti siapa-siapa kan? Bom. Maafkan mereka ya, Pak Han. Ya, tak apa-apa. Mungkin pikirannya sedang berjumpalitan. Iya, kelihatan otaknya lagi berantakan. Iya. Mana orangnya? Hah? Mana? Oh, nggak ada Kanjeng Mami ya? Oh, mungkin orangnya udah kabur Kanjeng Mami. Makmur, Iya. kamu jangan bohong ya. Hah? Bohong apa enggak? Enggak. Final answer. Apa itu Kanjeng Mami? Jawaban terakhir itu. Oh, iya, enggak bohong, Dan. Dengar ya, Makmur. Iya. Kalau memang benar Sule membawa tamu gelap masuk ke rumah ini tanpa seizin saya, itu artinya Sule. Enggak Kanjeng Mami, enggak. Enggak Kanjeng Mami, saya enggak ngeledek, tapi kan saya membantuin Kanjeng Mami tadi. Oke, Makmur, Iya. selidiki siapa tamu gelap itu. Iya. Tangkap dia hidup-hidup Iya. dan bawa ke hadapan saya. Oh, iya. Laksanakan. Siap Kanjeng Mami. Yang gagah dong, yang gagah. Oh, iya. Siap Kanjeng Mami. Loh, Mbak Geni ngapain kesini? Lah, Minu kenapa nggak nyari Pak Aan? Lah, Mbak Geni di sini udah berapa tahun jualan jamu di sini kok masih nyasar aja sih? Lah ini kan rumahnya Pak Tio.
Nyongki nyariin Pak Aan, ap nganterin jamu pesenannya. Itu loh Pak Aan yang tinggal di pojokan itu, yang rumahnya lagi dibangun, direnovasi. Jadi tukangnya Pak Aan ngontrak di sini. Oh, ya itu tadi namanya Pak Aan. Berarti bener, Bok, Pak Aan ada di sini. Kata Kang Sule, jangan bilang siapa-siapa kalau Pak Aan ada di sini. Mau kayak kue. Iya, dia itu ngontrak di pavilion situ. Tapi bayarnya sama Kang Sule, gak ada yang tahu. Makanya jangan bilang siapa-siapa ya.